فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين. ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يمديه. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya tidak ada suatu nafas yang engkau hembuskan kecuali dari nafas tersebut ada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala yang berlaku. Al-anfasu azimatun daqiqatun tata'aqabu 'alal 'abdi ma dama hayyan. Adapun nafas yang tetap itu adalah satu barang yang sangat ringan, halus sekali, dan itu berbulak-balik keluar masuk kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala selagi dia hidup. Fakullu nafsin yubdi minhu zarfun liqadri min afdal haqqi ta'ala. Sesungguhnya yang dihembuskan nafas tersebut wadah ataupun tempat takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hamba tersebut. Jadi nafas di sini yang kita keluar masukkan itu nafas. Makanya orang-orang arif billah itu mereka memperhatikan tentang nafas. Jadi dengan nafas ini banyak orang-orang yang sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ataupun ijma' bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu berkumpulnya dari seorang hamba ini berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diriwayatkan dengan latihan nafas. Karena tandanya seseorang tersebut hidup adalah ada nafas. Adanya seseorang itu hidup karena ada nafas. Jadi tandanya orang hidup ada nafas. Sedangkan nafas ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling parek dengan roh, yang paling parek dengan roh. Bahkan di daerah lain menyebut nafas itu ada roh. Ada di daerah lain menyebut nafas itu adalah roh. Kalau orang kada bisa nafas, berarti kada bisa rohnya. Karena organ tubuh kita ini semuanya mengandung nafas. Dari ujung kaki sampai ujung rambut itu ada nafasnya.
Makanya para arif billah atau para ulama amilin ataupun guru mursyid, mereka mengajarkan berzikir atau ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melewati napas. Misalnya contohnya orang berzikir di dalam tarekat Nasyabandiyah, di situ ada diceritakan tentang latifah ataupun kehalusan yang ada di dalam diri kita. Mungkin ada zikir namanya latifah qalbi, ada lagi zikir namanya latifah sirri, ada lagi zikir yang namanya latifah roh. Itu latifah pertama. Seperti contohnya la ilaha illallah, itu tuh latihan yang napas. Biasanya tuh orang la ilaha illallah, dari kepala diputar sampai ke parut. Ada dikirnya itu dah. Tujuannya adalah pembersihan dari kepala sampai ke parut. Kemudian la ilaha illallah ditekankan bola sebelah kiri, maksudnya di bawah susu kita tuh. Itu adalah latifah qalbun ngarnya. Dan seterusnya sampai latifah seluruh badan. Badan tuh lah latifah supaya bersih mencerunong, yaitu latifah seluruh badan. Itu biasanya kalau orang dikir tuh sampai kayak orang hendak berjukit, kadang merasa lagi. Karena itu bukan ibaratnya berjukit ataupun bergerak badan, itu bukanlah karena kehendaknya kada, tetapi itu memang diceritakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kata beliau, sahabat-sahabat itu apabila mereka pagi-pagi itu berzikir, kemudian berzikirnya sampai bergoyang badan mereka. Itu Sayyidina Ali bercerita. Dan di zaman Syekh Junaid al-Baghdadi, muridnya nih berzikir juga di hadapan Syekh Syekh Junaid al-Baghdadi, akan tetapi bergoyang juga. Ujar Syekh Junaid al-Baghdadi, hai muridku, seandainya engkau telah berdiam kayak apa rasanya? Coba jangan lagi bergerak. Besok berzikir juga lawan gurunya, imba berzikir bergerak terus. Besok kita guru pulang, kalau bisa jangan bergerak lagi jadi. Karena isok hidin mentaati guru, hidin anak muridnya tadi kadang bergerak. Karena kadang bergerak, ternyata dari badannya tuh keluar daripada darah untuk menahan daripada kadang bergerak. Jadi reaksi daripada seseorang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah diantaranya adalah dari badannya ada reaksinya. Apakah bergerak badan, apakah hati tenang, ataupun ibaratnya bergerak seluruh badan. Nah, itu menunjukkan bahwa seseorang tersebut ada reaksinya dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Di sini menjelaskan bahwa dengan napas tersebut orang tersebut bisa terbuka rahasia. Contohnya ketika orang kalimat Allahu Allah senapas kan tuh. Jadi diaturnya Allahu Allah Allahu Allah.
itu biasanya itu pembersihan. Dan tarekat-tarekat seluruhnya itu menunjukkan zikir itu adalah bahwa untuk pembersihan. Zikir itu pembersihan lah. Pembersihan daripada roh, pembersihan daripada sir, dan pembersihan daripada qalbi, supaya mancarunong. Itu benar. Jadi tujuan daripada beramal itu adalah tujuannya supaya tak buka hijab. Itu tujuan. Bukan semata-mata berzikir, bukan semata-mata beramal. Kalau seseorang tersebut hanya beramal, tujuan beramal itu ngarannya bertuhan non amal. Itu tak salah. Belum pura, belum mantap toh. Jadi tujuannya daripada beramal itu adalah supaya menuju pembukaan. Makanya di dalam kitab ini nanti dijelaskan ibadah yang pertama, yang kedua ubudiyah, yang ketiga ibadah, ubudiyah, kemudian ubdah. 3. Yang pertama ibadah ini masalah ilmu zahir saja, kayak fikih saja dipakai. Yang penting pemulaan baca takbir, diakhiri dengan salam, kada tahu tentang rukun hati. Itu ngarannya ibadah. Ibadah aja dah, orang beribadah lah. Ibadah. Yang kedua ada orang menyebutkan adalah ubudiyah. Ubudiyah ini artinya zahirnya ibadah juga, kayak fikih juga dah. Tetapi batinnya beribadah juga. Ini nanti hati ini ada tingkatan-tingkatannya. Tergantung daripada ma'rifat seseorang tersebutlah. Yang ketiga ada juga yang disebut ubdah. Ubdah ini artinya sudah sampai, hijab terbuka, dinding terbuka. Jadi yang dibicarakan di situ adalah dialog saja lagi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang tadi ibadah hanya tujuan ibadah, itu masih bertuhan dalam ibadah. Kalau orang tersebut hanya mencari ilmu saja, mencari ilmu, kalau bukan tujuan untuk tabuka tirai, maka masih bertuhan lawan ilmu. Nah, ini kata Imam Al-Ghazali, orang tersebut masih tertipu. Nah, kalau orang tertipu ini ibaratnya perasaan bujur tapi salah. Tujuan daripada ibadah ini hanya adalah jambatan, ilmu juga jambatan. Tujuan yang paling utama adalah terbuka tirai. Terbuka tirai tersebut diantaranya kemarin adalah kita bisa mendapatkan hidayah ataupun petunjuk. Petunjuk tadi adalah kita mendapatkan telepon ataupun suara gaib. Itu diantaranya. Suara gaib tersebut menunjukkan arah hidup kita. Itu suara gaib. Itu namanya hidayah. Kalau kita belum mendapatkan suara gaib, berarti kita ini masih di pangkat terbawah. Berarti kita masih umpat-umpatan ngarannya. Karena sebujurnya hidayah yang sebujurnya adalah bertamu lawan sumber hidayah. Bertemu dan berjumpa dan berkalam-kalam dengan sumber hidayah tersebut.
Karena kita belum tertamu dari sumber hidayah tersebut, karena tirai ataupun hijab-hijab, akhirnya kita masih umpat tuturutan dulu. Johorang beramal kayak ini, johorang beramal kayak itu, imbah maghrib kayak ini diamalkan. Nah, tetapi amal yang tuturutan tersebut pun biasanya itu arah tujuannya untuk menyampaikan kepada hidayah juga, Bang. Ya. Nah, seperti contohnya kita nih berzikir seperti Allahu Allah. Itu adalah pembersihan supaya memudahkan kita nih sampai. Dan situ ujah Imam Al-Ghazali dengan la ilaha illallah tersebut, atau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, itu bisa menaikkan hati kita tuh lah dari derajat yang rendah sampai kepada naik ke alam jabarut ataupun lahut. Kita ini alam nyata ngarannya alam mulki, tetapi karena kita bisa mengatur daripada kalimat la ilaha illallah ataupun Allahu Allah ataupun hu, maka dengan pembersihan itu roh kita bisa naik ke atas. Kita benar-benar tahu. Nah, jadi naik ke atas tadi bisa ke alam mulki, bisa ke alam malakut, alam jabarut, ataupun ke alam lahut. Karena seseorang itu kadang-kala berjumpa dengan Allah di alam rendah, harus naik ke alam lahut. Jadi caranya untuk naik ke alam lahut tersebut adalah dengan cara, salah satunya adalah belajar ilmu nafasnya. Makanya tarekat yang paling cepat untuk wasil kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tarikatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, paling cepat. Namanya tarikat Al-Qadariyah, paling cepat wasil ya. Nah, kemudian ada juga tarikat-tarikat yang lain, seperti tarikat punya Abah Guru Sekumpul, seperti tarikat Al-Idrisiyah. Itu juga jahidin lebih cepat juga wasil. Karena apa? Tarikat Al-Idrisiyah ini dari pendapatan wahyunya tadi, atau yang mendapatkan ilmu pertama kali dengan sidin, itu jaraknya hanya 5 orang saja. Kalau tarikat Naqsabandiyah itu kalau sekarang ini kurang lebih, kalau basanatan tuh kurang lebih jaraknya 30 lebih sampai 40 orang. Sanatnya terjauh kalau lah. Nah, dan begitu juga tarikat Qadariyah itu nah jauh juga. Jaraknya parakma 40. Tetapi kalau tarikat tarikat Idrisiyah itu 5 orang ya dari Abah Guru Sekumpul. Tapi itu biasanya kada umum. Nah, karena setiap tarikat itu biasanya ada memecah pulang. Misalnya satu tarikat Naqsabandiyah, pendiri pertama adalah Syekh Bahauddin Naqsabandi misalnya. Itu di bawahnya kina ada beberapa abad atau satu abad, kemudian biasanya tuh ada penambahan ataupun mengurangi dikirnya. Apakah pulang? Karena setiap zaman tersebut ada pembaharu untuk tarekat, supaya yang memperbaharui tersebut memudahkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti Allah, seperti la ilaha illallah, la ilaha illallah artinya la napi isbat kan di situ. La tarik nafas, la ilaha illallah. Jadi
biasanya tuh la ilaha illallah tuh artinya kita tuh kadada yang hanya Allah. La ilaha illallah. Illallah tuh hanya menguatakan benar. La ilaha illallah. Biasanya ditekan di sini. Itu untuk menafikan diri kita dan alam semesta ini yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya bahasa ilmu tauhid nafi isbat ngarannya. Nafi isbat. Nafi itu artinya mentiadakan, isbat itu artinya menetapkan. La ilaha illallah. Nah, itu dengan napas juga dah. Nah, jadi latihannya biasanya kan kalau orang tuh habis sembahyang 3 kali lah. 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, dengan napas itu juga diatur. Kada boleh napas ngus-ngusan. La ilaha illallah. Hembuskan. Nah, itu belajar dzikir pakai la ilaha illallah. Kemudian diperhalus lagi, biasanya kan Allahu Allah, Allahu Allah. Dihembuskan juga tuh. Nah, kemudian Allah, Allah, Allah. Yang terakhir adalah Nah, itu napas juga. Nah, kalau bisa hu tersebut hendak guring pun bisa dipakai. Karena di situ kada ada lagi kita memikirkan ataupun otak. Kalau Allah kan masih berhuruf. Kalau hu ini cuma hu aja. Napas aja lagi, pengaturan napas. Hu. Atau kada ada suara, kada apa. Tapi kita memikirkan bahwa keluar napas kita daripada napas kita hendak guring adalah hu saja lagi. Hu itu artinya, hu itu adalah dia artinya. Seperti contohnya qul hu. Nah, qul katakanlah, hu dia tuh ahad satu. Qul huwallahu ahad. Katakan hu di sini artinya isyarat. Isyarat itu ada isyarat bahwa yang maha gaib, zat wajibul wujud itu adalah dia. Karena gaib. Jadi qul huwallahu ahad. Nah, jadi maka kalau ulun dapat ijazahnya itu kan hu itu dipakai ketika hendak tawajuhan bisa, kemudian hendak guring bisa, kemudian kita berjalan pun bisa. Mungkin kalau la ilaha illallah mungkin kita kalau ada nanagawi. Jadi kita masih kada sempurna. Misalnya la ilaha illallah lalu kawan membawai kan bepandir, tak putus kita jadinya la ilaha illallahnya. Tapi kalau hu napas saja bang. Hu itu dikir dok. Itu yang paling ringkas sudah dikir. Karena orang menunjukkan kebanyakan dikir, orang tuh banyak berdikir, itu menunjukkan jauh dari Allah. Nah. Semakin banyak orang berdikir, itu menunjukkan bahwa dirinya jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang parak tadi cukup isyarat aja lagi lihat Allah Ta'ala. Nah, isyarat aja lagi. Maka yang semalam perkataan yang semalam tuh bahwa kalau seandainya tuh seseorang arif billah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta ataupun meminta, sedangkan ini parak lawan Tuhan, parak sudah meminta, itu berarti itu menuduh Tuhan.
berarti adalah kada baik adab. Karena menunjukkan seseorang tersebut jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, banyak pemintaan. Nah, ini khusus bagi orang yang sudah arif billah lah. Kalau kita bukan arif billah, masih ketujuh belalah. Ini sudah orang disebut punya adab hati, sudah berisi pangkat sudah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pangkat sudah. Tetapi masih aja meminta lawan Tuhan tentang kehidupan dunia, surga diminta, kelanggangan harta benda, maka ujah dalam kitab ini itu termasuk adab-adab. Nah, tetapi kita ini bukan arif billah. Kita ini masih di bawahnya orang awam. Boleh juga kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma menunjukkan kita ini adalah bagaikan seorang hamba yang punya adab. Tetapi kadang hendak minta upah ataupun kadang hendak minta dikabulkan doa. Nah, kayak apa aja? Berdoa itu kan supaya dikabulkan. Ini berdoa supaya jangan dikabulkan. Yang terdahulu itu diceritakan apabila seseorang berdoa dikabulkan, itu menunjukkan bahwa seseorang tuh bisa kada dikatuji Tuhan lagi. Allah tuh mengabulkan doanya, dikabulkan. Itu menunjukkan bahwa Allah Ta'ala tuh bisa jauh lawan si fulan tersebut. Nah, ini serba ngalih ya Allah. Meminta ngalih, kada meminta ngalih juga. Kalau meminta ibaratnya dipadahkan menuduh Tuhan, kada meminta sombong. Jadi untuk membijaksanai kayak apa? Berdoa juga, beribadah juga, tapi jangan minta harapan dikabulkan, jangan meminta harapan diberi ganjaran. Nah, tetapi biasanya orang yang seperti ini adalah orang yang sudah muqarrabin, orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi isyarat hatinya tuh langsung takabul, belum berpandir sudah takabul. Itu orang yang dekat. Jadi untuk apa ia berminta-minta ataupun mohon-mohon? Karena kabul isi hatinya ini sesuai dengan qudrat iradat, qada dan qadar sudah. Nah, karena orang tuh saking akrabnya dengan dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngomong lagi. Qad istaghraqatha ahkamullah ta'ala wa aqdaruhu wa kana jami'u jalika yaqtadi minhu huquqan lazimatan min huquqillahi ta'ala yaqumu biha wa huwa mutalibu bidzalika wa mas'ulun anhu wa an anfasihi allati hiya amatu lil haqqi indahu la yamki lahu idzaka mujalun litadbiri umuri dunyahu wala mahala limutabbihi syahwatihi wa hawahu. Jadi orang-orang yang di sinilah kalau orang itu sudah memahami tentang nafas, maka dia tuh hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya misalnya keluar hembusan itu kada ada lagi harapan. Nah, berserah diri. Karena kalau sudah keluar itulah nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, itu napas tuh. Jadi napas inilah semua daripada tarekat nih, zikirnya supaya mudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu harus zikir napasnya harus dilatih. Kalau kita sudah dilatih, nyaman aja lagi. Kalau sudah nyaman kita mengatur napas dalam berzikir, kada lawas kelawasan kita bisa disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tandanya sampai seseorang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ia tuh bisa berjumpa secara hatinya dengan Rasulullah. Itu sampai tak? Berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hatinya. Hatinya akan memandang. Nah, kalau sudah memandang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disitulah namanya jasad kita ataupun organ tubuh kita tuh kada berfungsi lagi. Kalau kita sudah bertemu dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah disitulah yang disebut orang mulai beramal. Mulai beramal. Kalau kita kada berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum ditunjukkan jalannya, belum diarahkan jalannya, berarti kita ini masih disebut adalah taklid baru. Taklid. Nah, tetapi taklid lawan guru itu bagus saja. Ataupun taklid kepada seorang mursyid, ataupun taklid kepada ibaratnya muallimnya. Kalau belum tetap mursyid, maka disebut adalah muallim, pengajar. Kalau mursyid ini, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, adalah seseorang tersebut yang pertama ada izin, yang disebut mursyid lah, ada izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melajari, itu mursyid. Yang kedua, seseorang tersebut sudah pengalaman naik turun, yaitu ke alam Jabarut Lahud. Yang berikutnya lagi ada ilmunya. Nah, itu yang disebut al-mursyid. Mursyid. Tetapi ada juga yang ngaran orang mursyid kan. Ngarannya aja mursyid. Nah, lain itu. Atau saking sayangnya seorang murid dengan seorang guru menyebut guruku adalah mursyid, murabbi mursyid ya. Itu bisa jadi juga karena ia menghormati. Tetapi umumnya yang disebut mursyid itu adalah pembimbing rohani, bukan yang zahir ini. Rohaninya tuh membawai dan bisa menyerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mursyid. La yumkinu uburuhul rijal ila makanil a'la illa bitasrifi yadir sahibul wilayah. Tidak mungkin seseorang tersebut bisa naik ke peringkatan yang tinggi. Nah, tidak mungkin kalau tanpa seorang mursyid. Mursyid tersebut adalah berisi pangkat, namanya sahibul wilayah. Sahibul wilayah adalah orang yang bisa wasilun, mutawassilun dengan Rasulullah. Nah, itu yang disebut mursyid. Jadi kalau kada sampai ke situ, maka disebut juga paling-paling adalah wakil mursyid, badal mursyid, wakil mursyid ataupun badal mursyid.
Kalau bahasa ilmu roh. Nah, itu ngarannya mursyid, murabbi ruhi, ya kan? Zainal Rugani itu disebut murabbi ruhi. Bagi orang-orang yang di Kalimantan ini biasanya kalau kada diisi guru murabbi mursyid, kada diisi murabbi mursyid toh, maka abah guru yang akan menjemputnya. Itu. Kalau seandainya seseorang tuh kada diisi paguruan tarekat kah atau juriyat kah, di antara juriyat ini kan ada nang wali ganal toh, kada diisi, maka abah guru sekumpul yang mengambil. Nah, karena hidin itu salah satu mujaddid pembaharu daripada ilmu hakikat ini. Kecuali seseorang tuh habaib, misalnya ada kain yang ketujuh kan misalnya kan, hidin itu bisa mengambil kepada keturunan juridnya untuk diwasilakan, untuk disampaikan. Kalau seseorang tersebut sudah waktunya wasil, karena tujuan daripada ibadah ini wasil. Kalau kada wasil kita nih hendak ke mana tujuan? Man haji fid dunya ama wa fil akhirati ama wa adallus sabila. Barang siapa di dunia ini kada sampai, kada wasil, kada pinanduk tujuan sampai belum, maka di akhir kala nanti maka dia pun akan buta juga, kada sampai juga, dan akan sesat jalannya. Dan banyak wali-wali menyerahkan seorang muridnya yang ingin diwasilkan kepada Rasulullah, banyak melewati abah guru sekumpul. Tarekat-tarekatnya di Indonesia nih. Misalnya anak muridnya nih ibaratnya sudah tinggi, kemudian mencari murabbi yang lebih tinggi lagi, maka di bawah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru sekumpul. Nah, maka kita beruntung kita di Kalimantan ini ada wali besar. Makanya abah guru Judi bilang, untung kita nih orang nang Kalimantan nang banyak dosa ataupun nang pemalas dalam beribadah, karena kita nih ada wali besar. Jadi ada harapan kita, ada harapan masuk surga bighairi hisab dengan tangan sidin, lewat tangan sidin. Karena hidin itu adalah di orang itu makam syafaat. Kedudukan hidin itu makam syafaat, bisa memberikan orang syafaat. Nah, itu abah guru sekumpul, abah guru Judi. Nah, menilai guru sidin. Nah, topang. Jadi seseorang beribadah, mencari ilmu adalah tujuannya persiapan mendapatkan hidayah. Tetapi hidayah tersebut harus dicari juga. Kadang-kala berdiam. Walladzina jahadu fina lanahdinahum subulana. Salah satunya untuk mendapatkan hidayah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah mutaba'ah, mengikuti sidin zahiran dan batinan. Zahir kita umpat dulu Rasulullah, kita betuli solat seperti Rasulullah, ibadah seperti Rasulullah, sehari-hari seperti Rasulullah. Kaina menyusul dia kena batinnya, karena batin ini memang tangaleh
sebutannya benaham nyaman, mutaba'ah batinan ya. Mengikuti Rasulullah batin. Kada gampang-gampang mengikuti Rasulullah batin ini ngalih. Karena apa? Adalah yang disebut mengikuti batin harus sama-sama mengikuti Rasulullah batin. Jadi seakan-akan kita nih meninggalkan diri kita kadada hanya bepana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bepana kita. Tapi itu kita kadakawa paling-paling berusaha benaham, berusaha ataupun mencoba-coba, tapi kadakawa menjadi. Mungkin kawa kita menjadi, kalau seandainya kita tuh kawa menjadi lah samalaman tuh lah menjadi seperti mana Rasulullah 8 jam itu ujah abang guru sekumpul kawa menembus 2 juta tangga langsung bertemu dengan hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kawa tuh nah samalaman suntuk 8 jam kawa kita mutabah batin bi Rasulullah kawa tuh nah. Tapi kada gampang-gampang kita mutabah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada hanya usaha aja. Artinya coba-coba. Tapi barang siapa yang mencoba-coba nanti kelawalawasan akan dimudahkan. Man jadda wajada. Barang siapa yang mencoba pasti akan mendapatkan. Nah kayak itu Pak. Itulah kita nih untungnya alhamdulillah ada guru-guru kita ya kalau di Kalimantan nih yang mengarahkan. Alhamdulillah ada ibaratnya mursyid-mursyid. Alhamdulillah ada suasana-suasana. Inilah yang menyebabkan kita tuh ibaratnya tak mudah. Walaupun sekarang ini kita masih ibaratnya mengamalkan yang zahir banglah, zahir seperti salawat. Nanti salawat tersebut ada rahasia-rahasianya, ada sir-sirnya. Nanti kita akan bagi gimitan, akan dibimbing. Kita. Makanya biasanya kan jauh orang tuh murabi mursyid ini ngalih jadi murabi mursyid. Makanya gantinya salawat. Kita benar kada tahu murabi mursyid itu adalah abang guru sekumpul tuh lah murabi mursyid. Kita benar belum terdaftar di situ kira-kira. Nah, tapi bagi orang yang muhibbin lan hidin do, kalau dibukakan hijab lan hidin do akan berjumpa dan memandang hidin, dan hidin akan melajari lan kita. Melajari depan. Bahkan banyak orang yang dilajari hidin walaupun bukan murid sidin ataupun ada hubungannya guru ataupun hubungannya juriat, kada ada hubungan. Karena salah satu karamat abah guru sekumpul adalah hidin melajari orang walaupun kada ada hubungannya murid ataupun juriat. Nah, kalau yang lain kan keturunan kah hanya kan pada tuan kah aja. Ini kemuliaan abah guru sekumpul gitu. Nah, dan di dunia ini banyak sekali yang memuji hidin. Nah, ada seseorang tersebut pernah dijalankan rohaninya dan bisa bertemu dengan orang-orang di alam roh. Kemudian dia bertemulah dengan abah guru sekumpul. Jadi luar biasa namanya tuh makam beliau tuh. Nah kemudian pokoknya kita dalam napas di sini kita hendak guringkah kita atur napas kita kalau bisa.
Mungkin sudah kita lapah benar badikir kada kawa lagi, ba amalan kada kawa lagi, berdoa kada mampu lagi, apalagi sembahyang. Napas barang yang kita atur. Nah, napas barang yang kita atur. Misalnya napas kita, nah kita bentuk akan napas kita menjadi walaupun kada berbentuk lagi, seperti orang hendak mangga tuh nah, mangga kayak apa? Nah, pokoknya seakan-akan napas kita tuh sedang mengucapkan gitu. Sampai guring. Kena lihat ya pian ada hasilnya. Kena guring kayak apakah, kena tamimpi apakah, tetamu apakah, bila jadi orang kah. Nah, jadi pas benar yang dikira kita pelajari semalam toh, ini berhubungan dengan kalimat kalam yang nomor 22. Itu daripada rahasia daripada napas. Dan salah satunya adab seorang yang mau menuju Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur napasnya. Nah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memahami, mudah-mudahan dimudahkan urusan kita. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.